Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang tiap hari ada di bawah kaki kita, tapi mungkin jarang banget kita pikirin. Tanah. Tapi ini tuh bukan cerita soal kotoran biasa ya. Anggap aja ini sebuah perjalanan yang epik, sebuah transformasi luar biasa dari batu yang mati menjadi fondasi dari kehidupan itu sendiri. Pertanyaannya kelihatannya sepele ya, tapi jawabannya itu ngebawa kita ke perjalanan jutaan tahun ke masa lalu. Ini adalah kisah tentang kekuatan alam yang gak ada capeknya, yang terus-menerus ngebentuk planet kita. Jadi, dari mana sih semua ini berawal? Oke, kita mulai dari istilah kerennya dulu ya. Para ilmuwan nyebut proses ini pedogenesis. Dari bahasa Yunani, pedo itu artinya tanah dan genesis itu asal-usul. Gampangnya, ini tuh istilah ilmiah buat proses ajaib yang ngubah batu super keras jadi tanah yang subur. Nah, semua cerita hebat itu kan pasti ada awalnya. Dan cerita soal tanah ini mulainya dari sesuatu yang sama sekali nggak kelihatan kayak tanah, yaitu batu yang keras dan padat. Betul, ini dia titik nolnya. Jauh di bawah permukaan ada lapisan batu padat yang namanya batuan induk atau bedrock. Coba deh bayangin, semua tanah subur yang kita lihat di permukaan itu aslinya ya dari batu ini yang udah melewati transformasi yang luar biasa panjang. Terus gimana caranya batu segede ini bisa jadi tempat tanaman tumbuh? Semuanya dimulai dari pelapukan. Bayangin aja, batu ini dihajar terus-terusan sama panas terik, dingin membeku, dan hujan yang pelan-pelan bikin dia retak. Terus air sama udara masuk ke celah-celah itu ngelunakin dari dalam. Ini kayak ngebukain jalan buat para pionir kehidupan pertama, lumut dan mikroba, buat mulai beraksi. Tapi prosesnya ini nggak sama di semua tempat loh. Anggap aja kayak bikin kue pakai resep super rahasia. Ada 5 bahan utama yang saling bekerja sama buat nentuin hasil akhirnya. Yuk kita intip bahan-bahan rahasianya. Nih, kelima jagoan ini kerja barengan. Iklim atau makhluk hidup, bahan induk atau jenis batunya, topografi atau bentuk lahannya, dan pastinya sang sutradara utama, waktu. Kombinasi unik dari kelima faktor inilah yang bikin tanah di dunia ini macem-macem banget. Dari yang gersang di gurun sampai yang subur banget di hutan hujan. Oke, kita kupas satu-satu ya. Pertama, iklim. Iklim ini anggap aja dia tim penghancur utamanya. Perubahan suhu yang ekstrim antara siang dan malam itu bikin batu kayak bernapas loh. Mekar kempis, akhirnya retak. Nah, air hujan itu bukan cuma ngikis, tapi juga jadi kayak pelarut kimia yang mempercepat proses penghancuran dari dalam. Terus, ada juga nih para pekerja super rajin, makhluk hidup. Akar tanaman itu punya kekuatan dahsyat buat nembus celah batu. Maksa batunya pecah. Hewan-hewan kecil dan miliaran mikroba di tanah juga ikutan ngebantu. Dan yang paling penting, pas semua makhluk hidup ini mati, mereka bakal terurai jadi yang namanya humus. Nah, humus inilah emas hitamnya tanah yang bikin tanah jadi subur banget. Jelas dong, bahan dasarnya itu ngaruh banget. Tanah dari batu granit yang kayak mineral misalnya, pasti beda banget sama tanah dari batu kapur. Jenis bahan induk ini yang nentuin komposisi kimia dan karakter tanah yang bakal terbentuk. Logikanya, makin lunak batunya, makin cepat juga prosesnya. Bentuk daratannya atau topografinya juga punya peran penting. Kalau di tempat datar kayak lembah kan, material hasil pelapukan bisa ngumpul tuh. Jadi tanahnya bisa tebal dan matang. Tapi sebaliknya, kalau di lereng gunung yang curam, wah materialnya kehanyut terus sama hujan dan gravitasi. Makanya tanah di sana biasanya lebih tipis dan mudah. Dan yang terakhir, sang maestro dari semuanya, waktu. Ini benar-benar bukan sulap, bukan sihir. Buat bikin tanah setebal beberapa senti aja, itu butuh waktu ratusan, bahkan ribuan tahun. Jadi, makin tua sebuah daratan, biasanya lapisan tanahnya bakal makin dalam dan makin kaya. Oke, setelah ribuan tahun kelima faktor tadi masak bareng, hasilnya apa sih? Hasilnya adalah sebuah struktur berlapis yang keren dan kompleks, yang kita sebut profil tanah. Kalau kita iseng gali tanah lurus ke bawah di tempat yang tanahnya udah mateng, kita bakal lihat lapisan-lapisan dengan warna dan tekstur yang beda. Tiap lapisan ini disebut horizon, dan tiap lapisan ini punya ceritanya sendiri-sendiri loh. Kita mulai dari paling atas ya, horizon O. O itu untuk organik. Ini tuh kayak karpetnya alam. Tumpukan daun, ranting, dan sisa-sisa makhluk hidup yang lagi dalam proses membusuk. Dari sinilah makanan organik utama berasal untuk lapisan di bawahnya. Nah, di bawahnya ada horizon A, atau yang kita kenal sebagai topsoil.
ini dia nih, lapisan super penting, pahlawannya pertanian dan semua kehidupan. Warnanya gelap karena kaya banget sama humus, penuh dengan kehidupan mikroba, dan disinilah sebagian besar akar tanaman nyari makan. Kesuburan sebuah lahan itu bergantung banget sama kesehatan lapisan ini. Eits, sebelum kita ke lapisan tengah, kita lompat dulu yuk ke paling dasar, ke fondasinya. Ini adalah horizon R, R untuk rock atau batu. Ini dia si batuan induk yang super keras, orang tuanya semua lapisan di atas. Biar kita ingat lagi, dari mana semua perjalanan ini berawal? Tepat di atas batuan induk tadi ada horizon C. Horizon C ini anggap aja kayak ruang bersalinnya tanah. Di sini, batuan induknya udah mulai pecah dan hancur tapi belum benar-benar jadi tanah. Ini pabrik di mana tanah baru terus dibikin dari bawah ke atas. Nah, di antara topsoil yang subur di atas sama pabrik tanah di bawah, ada horizon B atau subsoil. Ini adalah zona penumpukan. Mineral-mineral yang kebawa air hujan dari lapisan atas ngendapnya di sini. Makanya warnanya sering lebih terang, kayak kemerahan atau kekuningan dan teksturnya lebih padat. Jadi, biar gampang ingatnya, gini deh bedanya. Topsoil atau horizon A itu warnanya gelap, kaya bahan organik dan subur banget. Sebaliknya, subsoil atau horizon B lebih terang, miskin bahan organik, dan kurang subur. Nah, inilah kenapa kehilangan topsoil gara-gara erosi itu benar-benar bencana besar buat kita semua. Oke, prosesnya panjang dan ribet banget ya. Mungkin kalian mikir, terus kenapa? Kenapa kita harus peduli sama sihir yang lambat ini? Nih, dengerin baik-baik. Buat bikin topsoil yang subur setebal beberapa senti aja, alam butuh waktu lebih dari 1000 tahun. Kebayang nggak? 1000 tahun. Itu artinya, dalam skala hidup kita, tanah itu sumber daya yang nggak bisa diperbarui. Sekali hilang, ya udah, hilang untuk waktu yang lama banget. Dan inget ya, subur itu bukan cuma soal mineral doang. Ini soal struktur tanah yang pas, kemampuannya nyimpen air, dan yang paling penting, kehidupan di dalamnya. Tanah yang sehat itu kayak kota metropolis super sibuk yang nggak pernah tidur, isinya miliaran makhluk hidup yang kerja nonstop. Jadi, nanti kalau kalian jalan-jalan di luar, coba deh ingat, kalian itu lagi nginjek hasil kerja keras alam selama jutaan tahun. Ini adalah warisan yang nggak ternilai harganya. Pertanyaannya sekarang jadi berubah, bukan lagi dari mana asalnya, tapi gimana cara kita ngejaga warisan ini buat generasi yang akan datang.